Ya, kita sementara break kerja di bar atau di klub. Kenapa kita selalu bilang di bar atau di klub? Karena di sini ada 3 lantai. Lantai yang paling bawah ini jarang buka. Ini biasanya digunakan untuk bar. Lantai 2-nya itu buat klub. Nah, ada yang paling atas namanya rooftop. Rooftopnya itu dipakai buat di dalamnya klub, di luarnya bar gitu. Buat ngoni-ngoni yang kepo, kita di sini apa? Nah, video ini kita buat for ngoni. Break ini kita dedikasikan for tapi video YouTube gitu. Kita biasanya istirahat dikasih setengah jam. Ini berjalan sekitar 10 menitan. Lebih lagi, 15 menit tuh. Tentu saja kita nggak bisa buat videonya sambil ngomong begitu, sambil kasih tunjuk, kita sambil bicara begitu, nggak bisa. Karena apa? Karena berisik sekali. Ini saja ngoni dapat dengar tuh, ada suara ya. Nah, itu dari atas. Ngapain aja kita tugasnya di sini? Nah, jadi kita di sini itu di hire sebagai basi namanya. Basi itu ya yang bantu-bantu bartender, begitu. Kita pernah diminta jadi bartender 2 minggu lalu, cuma kita main jobnya itu jadi basi. Kalau yang bartender ngoni so tau lah ya, kasih sadia minuman begitu. Di Indonesia banyak itu begitu. Ya basi juga banyak sih sebenarnya, cuma jarang ada yang bahas. Nah, ini kita bahas for ngoni. Apa aja kerjaannya? Yang pertama, ngoni ambilin gelas, pick up glasses. Gelas-gelas yang biasanya kan orang beli di bar, dorang minum, kong DP gelas dorang taruh sabarang. Nah, itu torang yang ambil. Gelas-gelas yang torang ambil itu torang susun di tray. Kong traynya itu yang berisi gelas-gelas torang saya masuk di dalam washing machine, dishing machine, mesin cuci untuk cuci gelas gitu, khusus untuk cuci gelas. Torang saya masuk di situ, torang tindih, sudah torang tunggu. Ada orang lewat tadi, jadi agak malu. Terus kita juga diminta untuk refill es. Jadi ya for bartender mau serve pak customer kan butuh es toh. Nah, itu kalau esnya sudah tinggal sedikit orang refill. Ya gampang lah itu, kurang ambe di tanpa penampungan es batu, ambe pakai ember kong kasih di DP bar. Orang tuang lah di situ DPS. Refill minuman. Jadi di bar atau di klub di Aussie itu diwajibkan untuk menyediakan minuman air putih gratis. Kenapa? Jadi begini, bedanya bar di sini atau klub di sini dari di Indonesia. Kalau di sana kan jual sebanyak-banyaknya, baking orang mabuk begitu toh. Semakin mabuk semakin bagus, semakin banyak dia beli begitu. Kalau di sini itu dijaga begitu. Jadi kalau ngoni terlalu mabuk, dilihat, wah, sona beres ini, ngoni harus keluar. Nah, gimana caranya biar orang itu level mabuknya terjaga? Itu dengan cara banyak minum air putih. Nah, makanya disediakanlah air putih begitu. Kalau di sini dorang so paham dorang nanti ambil sendiri begitu. Dorang ukur sendiri kayaknya so agak talebe ini. Nah, baru dorang bagi-bagi air putih. Terus apa lagi ya? Botol-botol yang dorang beli juga torang ambil dan torang buang. Itu yang so habis ya, botol-botol yang so habis torang ambil kong torang buang gitu. Nah, buangnya di mana? Sudah pasti di tempat sampah. Tempat sampahnya ini itu kan dibungkus pakai plastik bag. Nah, nanti di plastik bag ini kalau so full, tunggu kita lihat jam dulu, masih aman. Di plastik bag ini kalau so full, torang ika, kong torang bawa keluar begitu. Nah, dia tanpa sampah, torang kasih masuk plastik lagi ke dalam gitu. Sudah sih kayaknya, cuma itu. Terus kalau ditanya susah nggak kerjanya? Ya menurut kita tergantung seberapa sibuk klubnya atau barnya running. Kalau sibuk sekali, rame sekali, kita bisa bilang agak menguras tenaga, agak capek lah. Karena ngoni non-stop begitu bagra. Nih bagra ambil gelas, sudah ngoni lihat DPS so habis begitu, ngoni mesti isi. Lihat DP minum air putih so habis, ngoni mesti isi. So kelar, ambil gelas lagi begitu. Jadi terus bergerak terus. Jadi tergantung rame atau enggak. Kalau enggak terlalu rame, ya masih enak sih.
nyaman sih. Kita masih ada sesadiki bisa bermain HP, masih bisa ngobrol-ngobrol santai-santai gitu. Enak nggak kerja di sini? Ya menurut kita sejauh ini kita kerja di sini masuk mungkin berapa bulan ya? Dua bulanan. Udah masuk mungkin lebih dari 10 shift. Dan ya kita merasa nyaman-nyaman aja begitu. Environmentnya juga oke gitu. Orang ya friendly kok. Ya kadang-kadang kalau orang mau minum gratis bisa gitu, apalagi kita orang train jadi bartender tuh hari, jadi kita mau tuang sendiri boleh begitu. Itu sih. Jadi kalau ditanya enak atau enggak ya oke, gitu, enak. Enggak enaknya apa? Gak enaknya ya malam sampai pagi kerjaannya gitu, dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi, bahkan kita pernah sampai jam 5 pagi gitu. Jadi pulang itu capek gitu rasanya. Ini pasti pernah rasa tuh kalau jam tidurnya itu berubah gitu. Nggak tidur dari jam, beda toh kalau tidur dari jam 10 malam dan tidur jam 5 pagi kan beda DP rasa. Bangun biar sama-sama 7 jam, sama-sama 8 jam, tapi kayaknya beda gitu. Pagi-pagi kayak energinya kurang gitu, kayak bome tuh badan, begitu noh. Jadi nggak enaknya itu jamnya nggak enak. Sisanya ya oke aja. Kong dia doi. Ini pasti penasaran tuh berapa doi yang kita dapat di sini. Buat doi nanti kita bahas. Kayaknya nggak sempat deh ini. Mungkin di train. Kalau nggak di train nanti waktu kita jalan ke arah train station. Sekarang kita mau absen dulu. Jadi di sini itu segalanya itu pakai absen. Nggak tahu ya kalau di tempat lain. Clock in pas mau masuk pakai absen. Clock out pas mau masuk pakai absen, break pun pakai absen begitu, jadi tercatat sama DP waktu. Oke, kita absen dulu. Kita lupa bilang, jadi waktu pertama datang nanti Ngoni akan dikasih ini name tag lah, name tag betul lah ya. Pokoknya lanyard dengan tag yang menandakan kalau Ngoni adalah staff di situ. Dengan dikasih ini juga, clean towels. Ini ada di sini, pas ada di sebelah pak kita ya. Ini di sini isinya adalah lap-lap yang bersih gitu ya. Nanti orang kantongnya. Dah, kita balik kerja dulu. Oh, ada task atau tugas yang kita lupa bilang tadi, karena kita lihat ini nih. Orang juga diminta untuk restock minuman. Coba saya tunjuk Jo ya. Di dalam tapas itu agak berisik di sini karena di sebelah ini DP Club. Di dalam situlah orang nanti ambil minuman, kalau habis ya orang isi di kulkas gitu. Ya sudah selesai kita clock off tadi. Nah biasanya kalau orang clock off atau sudah selesai shift, kalau di sini orang dikasih minuman gratis, jadi orang boleh pilih. Baru bukan yang ini ya, nggak tahu diri kalau yang ini DP harga 1-2 jutaan. Minuman yang ini, yang di bawah ini gitu. Orang pilih ya. Oh, mau cari dulu. Ada saguer nggak di sini? Ya, kita tentukan pilihan. Summers by Apple. Kita pernah rasa ini satu kali, kok DP rasa sedap. Jadi ini Jo. Oh, by the way kita mesti kasih tahu pada orang nih. Kiri. Thanks. Gitu, kasih tahu pada orang, habis itu sudah kasih masuk dalam tas. Plung. Dapat deh minuman gratis 1. Oke, kita jalan OTW pulang. Nanti kita bahas yang DP pendapatan di sementara jalan nanti. Ternyata kita tadi cek jadwal kereta dan keretanya nanti masih berangkat sekitar 20 menitan lagi. Jadi daripada kita buat di jalan atau buat di stasiun, kita buat di sini aja. Ini adalah level satunya yang kita bilang tadi. Ini biasanya tutup level satunya. Pas kan latar belakangnya minuman tuh. Pas dengan DP konten di bar atau di klub. Nah inilah
kita ngomongin pendapatan ya. Kita pay pendapatan di sini. Jadi kita itu dibayarnya per jam ya. Di Australia itu bayarannya begitu, hitungannya per jam dia. Per jamnya tergantung hari. Kalau kita itu kerjanya hari Sabtu ke Minggu. Sabtu masuk jam 10 malam, Minggu selesai jam 3-an. Nah ini sekarang udah jam 3:25 nih. Gak tahu kalian kelihatan gak nih? Kayaknya gak kelihatan ya, jam gue hitam soalnya. Itu dibayarnya kalau hari Sabtu 340.000 per jam gitu. Jadi dari jam 10 ke 11, 12, nah itu 340.000. Kalau masuk jam 12 ke atas itu kan berarti udah hari Minggu tuh. Nah itu bayarannya beda lagi, bayarannya lebih tinggi. Dapatnya 400.000 per jam. Jadi hitung aja 340.000 kali 2, 680, 400.000 dikali 3 kan, dari jam 12 1 2 3 kan, berarti 680.000 ditambah 1.200.000, totalnya berapa tuh? 1.880.000 gitu. Itu pendapatan kotornya karena masih dipotong pajaknya 15%. Berarti sekitar 1,6an lah ya, sekitar 1,6an kita dapat gitu. Kita juga pernah kerja di sini waktu public holiday. Nah public holiday itu beda lagi, itu bayarannya lebih tinggi lagi. Public holiday itu liburan nasional, kayak ya di Indonesia banyak lah, misalnya libur apa, Natal misalnya, atau apalagi Idul Adha yang bawa gitulah. Nah itu kalau kita kerja itu bayarannya lebih tinggi. Di semua tempat pasti lebih tinggi. Kita nggak tahu rate-nya atau di tempat lain bayarnya berapa, tapi di sini kita dapat 58 Australian dollar. 58 Australian dollar itu berarti ya 580.000 rupiah gitu per jamnya, hampir 600.000 tuh. Waktu itu kita kerja masuk jam 9, jadi jam 9, 10, 11, 12, nah itu dibayarnya 580.000. Berapa tuh dapatnya? Oh nih hitung sendiri, itu no banyak no pokoknya. Apalah ya, sudah sih kayaknya itu aja. Itu mudah-mudahan informatif videonya buat ngoni-ngoni yang penasaran basi itu bagaimana, kerja sebagai basi atau di sini banyak kok DP istilah, ada yang bilang barback, ada yang bilang ya pokoknya asistennya bartender lah gitu, yang bantu-bantu bartender gitu. Oh jangan lupa follow kita pe Instagram dan kita pe TikTok juga, kita buat video TikTok. Mudah-mudahan menghibur. Namanya sama semuanya dengan kita pe nama YouTube Nyong Viano gitu. Itu aja. Kita mau jalan ke arah stasiun kereta, mau pulang. See you on the next video. Pergi. Oh kasih tahu ya kalau Ngoni mau kita buat video apa lagi, komen aja di bawah. Oke, pergi ya.